nama lo. Contohnya kayak apa? Simpelnya kayak Iben punya sambal bakar, ya kan? Dia kan bukan koki, dia nggak bisa masak gitu. Gue nggak tahu Iben bisa masak apa enggak ya. Ben, kalau lo nonton ini maaf ya, gue nggak tahu lo bisa masak apa enggak. Nah, tapi dengan dia punya nama besar sebagai Iben as a personal brand, dia bisa dapetin saham di perusahaan tersebut tanpa dia ngerti masak. Nah, content creator enaknya adalah kalian itu mulainya dari jual informasi dan kalian jualan intellectual property kalian setelah personal branding kalian jadi. Dan ini sangat fit banget buat kalian yang masih kerja kantoran. Kenapa? Karena kalian tidak sentuh time dan energi. Lu tidak dibayar berdasarkan dari lamanya lu bekerja. Orang nggak peduli lu berapa lama bikin konten. Orang nggak peduli berapa kali lu syuting. Kayak gini, lu nonton ini, lu nggak peduli gue syuting berapa kali. Ya kan? Yang penting adalah informasinya pas, informasinya bermanfaat. Mau itu konten tahun berapa, selama informasinya masih relevan dan informasinya itu cocok buat kalian, kalian masih nonton. Dan IP, ya, kalian bisa dapetin atau bikin brand sama orang lain yang lebih ngerti tentang operasionalnya tanpa kalian harus belajar lagi operasionalnya. Bayangin kalian udah jadi content creator besar, kalian mau bikin kebab gitu, kebab ogut misalnya, tanpa kalian harus tahu gimana cara bikin kebab. Yang penting kalian harus taste foodnya, itu kebabnya enak. Itu enaknya intellectual property. Dan content creator main di dua ini. Dan ini sangat cocok buat kalian yang mau kerja sampingan. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya leverage. Ini leverage itu adalah memanfaatkan sebuah media atau sebuah alat untuk kalian menjungkit ya alat tersebut biar usahanya kalian makin sedikit tapi hasilnya makin banyak. Itu adalah leverage. Daya ungkit. Ya contohnya kalau masih digambar ini kan, misalnya ada barbel beratnya 50 kilo. Kalian mau angkat barbelnya akan lebih gampang kalau dicongkel pakai jungkat-jungkit. Ya. Dibandingin kalau kalian pindahin barbelnya ke atas itu dengan kalian tarik sendiri pakai tangan. Itu namanya adalah leverage. Nah, kalian juga harus belajar the triangle of leverage ini. Yang pertama ada people's time and energy, other people's money, media, dan intellectual property. Oke, intellectual property, intellectual property atau code. Oke, intellectual property dan code. Ini gue lupa masukin. Nah, nanti gue akan jelasin biar kalau kalian agak bingung. Setelah ini gue akan kasih tahu flow-nya dari content creator kayak gimana, biar kalian tahu ujungnya. Oke, gue akan jelasin dulu. People's time and energy. Maksudnya adalah kita menggunakan waktu dan tenaga orang lain untuk menghasilkan uang. Oke, contohnya kayak kalau gue mau remote AC nih, gue bisa punya pilihan. Gue bikin sendiri remote AC-nya atau gue hire karyawan untuk nge-assembling remote AC ini dan akhirnya ngasilin gue cuan. Itu namanya adalah leveraging people's time energy. Time dan energy. Oke. Selanjutnya ada di atas other people's money. Other people's money maksudnya apa? Other people's money itu gue bisa aja assembling ini, jualan si remote AC ini tanpa gue harus pakai uang gue sendiri. Tapi gue bisa minta uang orang lain untuk modalin gue. Itu adalah leverage other people's money. Nah, tapi permasalahan di dua hal ini, yang leverage dua terbawah ini, lu harus minta izin. Kalau orang leverage people's time and energy, lu harus minta izin mereka dan harus deal untuk mereka ngebantuin lu sebagai karyawan lu. Ya kan? Kalau mereka nggak deal dan mereka nggak ngizinin lu menggunakan time dan energi mereka, ya lu nggak bisa menggunakan time dan energi mereka. Oke? Dan itu keluar cost untuk lu menggunakan time dan energi mereka. Oke? Selanjutnya adalah other people's money, dan kalau lu mau gunain orang lain uangnya, lu harus minta izin dulu sama orang lain tersebut. Ya kan? Nah, dan itu cost you money juga. Ya ada investor, lu harus balikin dividen dong. Ya kan? Nah, sementara kalau content creator itu mainnya di dua. Media pertama, lu menggunakan media yang dimana kayak gini nih,
dan gue jual harga 1 juta, berarti gue punya 1 miliar dengan cost-nya cuma jentikin jari. Kan? Sementara kalau lu mau dapetin 1 miliar, lu dibayar per jam, seharganya misalnya 10 juta, berarti lu harus berapa tuh? Ya 100 jam lu kerja. Kayak gitu. Oke, itu perbedaannya produk dan service. Dan time dan energy. Oke. Nah, selanjutnya ada information. Information itu simpelnya kayak gini. Information itu kan basisnya adalah sebuah ilmu atau sebuah info yang dimana di zaman digital ini enaknya adalah lu udah bisa rekam informasi ini, terus abis itu lu sebarin informasi ini melalui leverage nanti yang namanya media, ya kan? Lu jual informasi kepada orang lain yang tepat ditukar dengan uang. Bedanya apa? Bedanya ada yang namanya marginal cost of replication. Kalau seandainya gue mau produksi remote AC ini, seandainya gue udah jual 1, gue harus sediain mungkin rata-rata dari teman-teman gue yang jualan produk fisik ya, lu harus sisihin 25% dari omset untuk beli lagi atau bikin lagi, assembling lagi remote AC selanjutnya untuk dijual. Kalau enggak, lu nggak bisa punya barang jualan. Sementara informasi kan adanya di sini. Dan informasi itu, lu cukup sekali bikin. Habis itu lu bisa jual berkali-kali. Namanya marginal cost of replication. Artinya, biaya untuk lu memproduksi informasi-informasi berikutnya, itu nearly zero. Oke. Sementara kalau biaya untuk memproduksi remote selanjutnya, ya ada COGS-nya atau HPP-nya ini. Kalau informasi nggak ada. Nah, baru selanjutnya adalah capital dan IP. Menggunakan uang atau intellectual property untuk menghasilkan uang. Kalau misalnya jualan uang, itu sama kayak bank. Bank itu jualan uang. Dia nggak punya produk, nggak punya jasa, nggak punya information. Mereka hanya jual uang. Dan uangnya bukan uang mereka, uang kalian juga. Kalian nabung di bank, ya kan? Kalian dikasih bunga sama bank, ya kan? Yang dimana gue Muslim, gue nggak bisa ngambil bunga karena riba. Kan dikasih bunga sama bank, berapa persen? Misalnya 1%, 2%. Sementara bank itu nyimpan uang kalian, ngambil biaya admin dengan istilah jasanya sebagai penyimpan uang masyarakat agar secure, dan dia menjual uangnya lagi dengan meminjamkan kepada orang lain dengan rate yang lebih tinggi. Itu adalah jualan uang. Dan marginal cost-nya ya uang aja gitu loh. Makanya orang yang jualan uang itu cepet kaya gitu loh. Contohnya kayak orang leasing yang minjemin uang, terus habis itu bank, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah intellectual property. Intellectual property itu simbolnya kayak nama besar lu, terus habis itu personal branding lu. Lu bisa dapetin sebuah equity atau saham dari sebuah perusahaan, atau lu bikin usaha tanpa lu modal sama sekali, cuman orang pinjam nama lo. Contohnya kayak apa? Simbolnya kayak Iben punya sambal bakar, ya kan? Dia kan bukan koki, dia nggak bisa masak gitu. Gue nggak tahu Iben bisa masak apa enggak ya. Ben, kalau lu nonton ini maaf ya, gue nggak tahu lu bisa masak apa enggak. Nah, tapi dengan dia punya nama besar sebagai Iben as a personal brand, dia bisa dapetin saham di perusahaan tersebut tanpa dia ngerti masak. Nah, content creator enaknya adalah kalian itu mulainya dari jual informasi dan kalian jualan intellectual property kalian setelah personal branding kalian jadi. Dan ini sangat fit banget buat kalian yang masih kerja kantoran. Kenapa? Karena kalian tidak sentuh time dan energi. Lu tidak dibayar berdasarkan dari lamanya lu bekerja. Orang nggak peduli lu berapa lama bikin konten. Orang nggak peduli berapa kali lu syuting. Kayak gini, lu nonton ini, lu nggak peduli gue syuting berapa kali. Ya kan? Yang penting adalah informasinya pas, informasinya bermanfaat. Mau itu konten tahun berapa, selama informasinya masih relevan dan informasinya itu cocok buat kalian masih nonton. Dan IP, ya, kalian bisa dapetin atau bikin brand sama orang lain yang lebih ngerti tentang operasionalnya tanpa kalian harus belajar lagi operasionalnya. Bayangin kalian udah jadi content creator besar, kalian mau bikin kebab gitu, kebab ogut misalnya, tanpa kalian harus tahu gimana cara bikin kebab. Yang penting kalian harus taste foodnya, itu kebabnya enak. Itu enaknya intellectual property. Dan content creator main di dua ini. Dan ini sangat cocok buat kalian yang mau kerja sampingan. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya leverage. Ini leverage itu adalah memanfaatkan sebuah media atau sebuah alat untuk kalian menjungkit ya alat tersebut
biar usahanya kalian makin sedikit tapi hasilnya makin banyak. Itu adalah leverage. Daya ungkit. Ya contohnya kalau misalnya di gambar ini kan, misalnya ada barbel beratnya 50 kilo. Kalian mau angkat barbelnya akan lebih gampang kalau dicongkel pakai jungkat-jungkit. Ya. Dibandingin kalau kalian pindahin barbelnya ke atas itu dengan kalian tarik sendiri pakai tangan. Itu namanya adalah leverage. Nah, kalian juga harus belajar the triangle of leverage ini. Yang pertama ada people's time and energy, other people's money, media, dan intellectual property. Oke. Intellectual property, intellectual property atau code. Oke. Intellectual property dan code. Ini gue lupa masukin. Nah, nanti gue akan jelasin biar kalau kalian agak bingung. Setelah ini gue akan kasih tahu flow-nya dari content creator kayak gimana, biar kalian tahu ujungnya. Oke. Gue akan jelasin dulu. People's time and energy. Maksudnya adalah kita menggunakan waktu dan tenaga orang lain untuk menghasilkan uang. Oke. Contohnya kayak kalau gue mau remote AC nih, gue bisa punya pilihan. Gue bikin sendiri remote AC-nya atau gue hire karyawan untuk nge-assembling remote AC ini dan akhirnya ngasilin gue cuan. Itu namanya adalah leveraging people's time energy. Time dan energy. Oke. Selanjutnya ada di atas other people's money. Other people's money maksudnya apa? Other people's money itu gue bisa aja assembling ini, jualan si remote AC ini tanpa gue harus pakai uang gue sendiri. Tapi gue bisa minta uang orang lain untuk modalin gue. Itu adalah leverage other people's money. Nah, tapi permasalahan di dua hal ini, yang leverage dua terbawah ini, lu harus minta izin. Kalau orang leverage people's time and energy, lu harus minta izin mereka dan harus deal untuk mereka ngebantuin lu sebagai karyawan lu. Ya kan? Kalau mereka nggak deal dan mereka nggak ngizinin lu menggunakan time dan energi mereka, ya lu nggak bisa menggunakan time dan energi mereka. Oke? Dan itu keluar cost untuk lu menggunakan time dan energi mereka. Oke? Selanjutnya adalah other people's money, dan kalau lu mau gunain orang lain uangnya, lu harus minta izin dulu sama orang lain tersebut. Ya kan? Nah, dan itu cost you money juga. Ya, ada investor, lu harus balikin dividen dong. Ya kan? Nah, sementara kalau content creator itu mainnya di dua. Media pertama, lu menggunakan media yang dimana kayak gini nih, media digital, lu nontonnya di webinar jam, atau di YouTube, dan lain-lain. Yang dimana lu nggak perlu sama sekali minta izin untuk menggunakan si platform tersebut. Karena lu tinggal daftar, ya kan? Lu ikutin community guidelines, ada izin dikit lah. Community guidelines, lu udah bisa upload dan lu jadi media lu sendiri. Ya. Coba bayangin zaman dulu belum ada YouTube, belum ada Instagram, belum ada Facebook, dan lain-lainnya. Untuk lu bisa memanfaatkan media ini, lu harus masuk TV. Masuk TV, prosesnya nggak gampang. Sementara sekarang udah ada di revolusi informasi, lu bisa jadi media lu sendiri. Lu bisa bikin TV, YouTube, channel YouTube hanya dalam hitungan detik dan menit. Lu bikin channel lu sendiri. Dan ini adalah era emas di mana kita bisa jadi media kita sendiri. Ya. Selanjutnya adalah intellectual property dan code. Di sini juga enaknya adalah, lu menggunakan intellectual property lu, ya, nama besar lu itu untuk dapetin equity, untuk bangun personal, untuk dapetin bisnis lewat personal branding lo. Dan code enaknya adalah lu manfaatin, kayak contohnya Facebook Ads, itu kan code, software. Atau lu punya kelas online, itu kan software juga. Atau lu pakai e-commerce, itu kan software juga. Lu manfaatin itu. Coba bayangin kalau misalnya dulu belum ada Facebook Ads, untuk lu jualan produk lo, misalnya lu jualan remote AC ini, lu harus ke printing, lu harus bikin brosur, ya, lu desain dulu dari CorelDRAW atau Photoshop, terus habis itu lu print, lu suruh tukang ojek untuk sebarin ke rumah-rumah di dekat komplek lo. Sementara sekarang lu udah tinggal klik, satu kali klik, abis lu bikin konten, itu kesebar semua ke Facebook Ads sama Facebook Ads ke audiens-audiens yang jadi potensial audiens lo. Kayak gitu. Nah, content creator mainnya di dua ini. Jadi, ini contohnya Iben ya, sambal bakar. Nah, jadi flow-nya gimana content creator dari dua triangle ini? Jadi pertama, dengan lu menjadi content creator, lu tuh pertama menjual informasi dulu. Ya. Nah, informasi ini mungkin di awal nggak dibayar. Karena kan lu harus bikin konten dulu yang menarik. Orang tuh konsumsi informasi lo. Konten itu adalah informasi.
Bedanya adalah dengan lu jadi content creator, lu kasih informasi yang disebarkan sama media. Oke? Disebarkan sama media. Media itu maksudnya gimana? Bayangin kalau lu adalah seorang edukator gitu ya, seorang dosen yang ngajarin tentang misalnya hukum gitu. Sebelum adanya media, untuk lu ngajarin tentang hukum, ngebahas tentang kasus hukum dan lain-lainnya, lu harus ngajar ke kelas, ke universitas. Fisik lu harus hadir di sana. Oke? Dan itu cost you time dan energy. Sementara dengan adanya media kayak gini, lu cukup rekaman sekali, orang bisa belajar semua dan hasilnya sama. Outputnya sama. Yaitu adalah lu mengajar dan memberikan ilmu. Tapi medianya beda dengan adanya leverage media dan code. Jadi lu udah menang di awal, startingnya di awal nih. Ya. Lu ngasih informasi, leverage lewat media atau code, ya. Nah, nanti lu monetize lewat produk atau services. Contohnya kalau services simple, lu bisa bikin konsultan atau lu jual endorse, karena kan endorse itu kan ya jatuhnya kita service juga kan. Sebenarnya endorse itu information, lu bikin konten, lu bisa jual information. Terus abis itu lu juga bisa jadi konsultan konten atau lu bisa jadi konsultan ya jasa di konten lu yang niche-nya lu pilih, ya. Contohnya lu videographer, lu konten tentang videografi, ya lu bisa dapat klien dari situ, lu bisa jual jasa lu gitu. Atau lu bikin produk. Misalnya lu ngebahas tentang skincare, lu bisa bikin skincare-nya, lu jualan skincare-nya. Dan habis itu lu pindah ke sini. Setelah lu udah punya cukup capital, lu udah punya cukup uang, lu hire tim. Lu bikin konten udah nggak perlu lu syuting sendiri, nggak perlu editing sendiri, nggak perlu color grading sendiri. Semuanya udah dilakukan sama tim. Dan akhirnya semakin jalan, intellectual property lu, personal branding lu tuh makin naik. Oke? Sehingga lu bisa jual karena uang lu bertambah dari hasil monetize lu, dan intellectual property lu juga naik. Lu bisa jualan uang lu, capital lu untuk chip in misalnya di perusahaan, atau lu menggunakan IP lu, brand lu, seperti kayak e-band itu. Itu adalah flow dari content creator. Dan setelah lu udah punya capital sama IP, ini kesempatan dan networking itu benar-benar kebuka banget di depan. Benar-benar kebuka banget. Oke? Itulah enaknya jadi content creator. Dan ini yang membuat, balik lagi ke inti dari utama kita adalah, cara paling minim resiko dan paling tidak adil di era digital saat ini untuk naikin kelas sosial lo. Sehingga lu bisa ada di titik ini, lu bisa dapetin kualitas bintang 5 dari aspek-aspek kehidupan lo. Oke, jadi itu akhirnya dari content creator. Dan kalian yang masih kerja, itu nggak ada masalah kalian part-time content creator. Gue tahu nggak semua orang bisa langsung cabut dari kantor. Gue tahu nggak semua orang mau ninggalin pekerjaan amannya mereka yang setiap bulan dapat gaji. Nggak ada masalah, ya kan? Lu gajinya 60%, lu fokus di kantor. Tapi lu jadi content creator di 40%-nya. Dan banyak yang ngelakuin hal seperti ini. Oke? Jadi gaji lu nggak keutak-atik sama sekali. Untuk lu beli hal-hal yang lu suka, lu jadi kreator aja. Lu makan endorse lu, makan dari jualan produk lu, itu buat healing lu. Gaji lu buat financial management lu, gaji lu buat ya kasih makan orang tua, kasih makan keluarga lu, kasih makan diri lu. Tapi lu punya spare lebih untuk investasi atau lu healing, nggak keganggu gajinya. Itu yang gue mau dari kalian. Nah, akhirnya kalian punya penghasilan seperti ini. Gaji stabil terus nih, naik kayak tangga. Terus habis itu misalnya per tahun nih ya, naik jabatan, terus selama setahun naik jabatan lagi, naik gaji, terus selama setahun naik gaji lagi. Nah, kalian punya satu kurva lagi di sini, garis lagi, dimana mungkin penghasilan konten kreator di awal tuh nggak ada penghasilan, turun, tapi pas nanti kalian jadi, kalian punya dua penghasilan nih. Yang stabilnya ada, yang naiknya terus ke atas ada. Tentu ya pasti di tengah-tengah sini ada garis-garis naik turun ya. Tapi secara overall, kalau misalnya personal branding kalian jadi, penghasilan kalian akan naik terus. Ini untuk kalian. Dan ini yang bikin kalian nyaman. Misalnya kalian tiba-tiba di PHK. Kalian masih punya penghasilan content creator. Atau endorsean kalian masih sepi. Ya, kalian masih ada gaji. Misalnya bulan ini ramai, bulan depannya sepi. Kalian masih ada gaji buat makan, nggak pusing. Jadi targetnya adalah hidup nyaman dan gak pusing intinya. Freedom of choice. Itu yang gue pengen.
Nah, baru nanti kalian dari penghasilan tersebut kalian investasikan. Dilihat yang garis merah ini. Nanti kekayaan kalian akan naik dengan instrumen investasi. Kalau misalnya investasi nggak ada duitnya, apa yang mau diinvestasikan? Maka dari itu, kalian butuh lebih dari satu sumber penghasilan. Ini adalah caranya. Oke, kalau misalnya kalian mau perpaduan antara kerja kantoran sama kalian jadi content creator. Dan jangan lupa juga diinvestasi, biar uang kalian kerja untuk kalian pada saat kalian lagi tidur. Kayak gitu. Nah, itu adalah chapter pertama. Oke, yang mau minum, mau itu silakan, ya, minum dulu, ya. Terus habis itu seruput kopinya dulu, karena kita akan masuk ke chapter kedua yaitu social money. Cara hasilin uang dari social media. Kita udah masuk ke chapter 2. Oke. Oke. Kita masuk ya, udah selesai minum semuanya ya. Kalian aja yang minum, gue gak usah minum, gak apa-apa. Oke. Sekarang sebelum kalian mendapatkan uang dari social media, kalian harus tahu dulu di dalam social media itu dinamikanya ada orang-orang apa aja, pihak-pihaknya apa aja. Oke? Di sini kita mulai dari platform owner. Platform owner ini ya simbolnya adalah orang yang punya social media tersebut, ya baik company ataupun company yang private ataupun yang udah public. Oke? Pasti ada platform owner, ini dia. Oke, platform owner ini. Nah, selanjutnya ada users. Oke? Users itu ya orang yang menggunakan sosial medianya untuk mendapatkan konten-konten yang dia suka, kayak gitu. Selanjutnya ada lagi adalah kreator. Kreator itu yang bikin konten di platformnya owner dan ngasih kontennya ke user. Selanjutnya lagi adalah public brand, yaitu brand-brand yang mau advertising. Oke? Nah, sekarang kalian lihat dinamikanya pelan-pelan. Sistem bisnis dari si social media ini, social money ini adalah kayak gini. Platform owner itu punya platformnya. Tujuannya dia adalah mengundang public brand untuk nge-ads atau iklan di platform tersebut. Nah, public brand ngasih duit ke platform untuk iklan, platformnya balikin data hasil dari iklannya tersebut. Dan si platform ownernya akan munculin iklannya kepada user-usernya di sini. Oke? Platform owner dapat duit dari public brand dapat duit kalau ada penjualan dari user. Oke? Satu dapat tuh. Nah, selanjutnya public brand ngendorse si kreator. Karena kan pasti ada orang juga yang endorse influencer selain dia menggunakan ads di platform tersebut. Influencernya dapat duit. Influencernya endorse kontennya ke user. Usernya bayar ke brand, beli. Nah, di beberapa platform juga owner dari platform ini bagi-bagi cuan sama influencer. Contohnya seperti di YouTube AdSense. Jadi public brand itu nge-ads di platform owner, ya, platform ownernya bagi-bagi cuan, kreatornya dapat uang. Oke? Kalian lihat deh, ada sesuatu hal yang aneh apa enggak? Oke? Platform owner dapat duit. Dengan apa? Dengan kasih iklan kepada user dan ngasih data kepada public brand. Public brand dapat duit. Dari mana? Dari pembelian user. Kreator dapat duit. Dari mana? Dari endorsean public brand sama dari bagi-bagi cuan dari platform owner. Pertanyaan gue, user dapatnya apa? User dapatnya cuma satu, chip dopamin. Scrolling terus, cuma jadi konten consumer. Dan ini yang orang ketagihan sosmed, sampai kalau nggak buka sosmed tuh galau dan lain-lain. Trust me bro, gua nggak nyalain notif Instagram di HP gua walaupun gua ngasilin uang dari Instagram dan dari social media lain. Sama sekali nggak. I don't give a damn shit bro about that. Ya, gua nggak ngeliat notifikasi sama sekali. Dan waktu gue scrolling itu cuman gue nggak menikmati konten. Jarang banget gue nikmatin konten. Yang gue lakukan adalah gue riset konten kreator lain untuk bikin konten gue lebih bagus. Nah, sekarang pilihan kalian. Kalian mau terus jadi konten consumer yang dikasih chip dopamin doang sama platform owner dan orang-orang yang bikin konten, atau kalian mau jadi public brand, ya, atau kalian mau jadi kreatornya yang ngasilin uang. I personally choose to become the creator dan public brand. Karena kenapa? Gue dapetin uang lah. Ujungnya yang buletan tadi itu aspek kehidupan. Ujungnya adalah lu mau naikin kelas, lu harus punya uang. Biar lu dapet
kualitas yang lebih bagus dalam hidup lu, dan lu dilihat orang lain lebih bagus secara strata sosial. Itu intinya. Nah, jadi tinggal pilihan kalian. Kalian kalau misalnya mau tetap jadi content consumers, berarti webinar ini bukan buat kalian. Tapi kalau mau jadi content creator, ini buat kalian. Dan mau jadi business owner juga, ini juga buat kalian. Oke? Jadi content creator itu simple banget. Sama aja kayak kita menjadi ibu-ibu pengajian. Atau ibu-ibu yang punya jemaah lah. Simple. Oke? Simpelnya kayak gini. Kalau di Islam itu kan kita sering ada pengajian ya. Pengajian rutin, ibu-ibu komplek kayak gitu. Bayanginnya gini. Content creator itu adalah ibu-ibu komplek Melati yang ngumpulin ibu-ibu komplek lainnya untuk rutin pengajian. Nah, rutin pengajiannya itu adalah ya aktivitas kita ngonten. Ya. Dengan kita melakukan sebuah rutinitas pengajian, rutinitas konten, sering ngaji gitu ya, sama kepala pengajiannya, ibu-ibu ini akan lebih percaya sama kalian karena sering bertemu, sering pengajian, dan lebih trust sama kalian karena mereka kenal sama kalian. Itu adalah aktivitas konten. Nah sekarang bayangin kalau misalnya kalian udah punya jamaah, misalnya ada ribuan jamaah, kalian bisa banyak monetisasinya untuk menghasilkan uang dengan tujuan naikin strata hidup kalian. Satu, kalian bisa pilih jual yang mereka butuhin. Contohnya misalnya di pengajian, lagi ada pengajian rutin, kalian tiba-tiba bawa hijab dengan motif-motif tertentu yang kalian beli di Tanah Abang. Ya kan? Kalian akan lebih mudah jual kepada jamaah-jamaah kalian dibandingkan kalau kalian nggak pernah punya pengajian ini. Kalian ketokin satu-satu pintu tetangga kalian, kalian jualin produk-produk tersebut, terus dibilangin, saya punya produk ini, saya mau jual ini. Jadi kayak salesman door to door. Akan lebih susah dibanding kalau misalnya kalian udah dipercaya sama jamaah kalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iklanin produk orang ke komunitas. Misalnya kalian sering rutin ngaji Rabu sama Kamis misalnya. Suatu hari ada orang mau bagi-bagi brosur ke jemaah kalian, misalnya jualan madu untuk kesehatan ibu-ibu muslimah. Ya kalian bisa charge, misalnya 1000 brosur gitu ya. 1000 brosur kalian minta charge ke orangnya tersebut ya. Habis itu kalian bagi-bagiin brosurnya, kalian dapat uang dari brand tersebut. Itu kan sama aja analoginya seperti endorsement. Ya, iklanin produk orang ke komunitas kalian. Baru selanjutnya adalah jual personal branding kalian. Kalian udah dikenal sebagai orang yang punya pengajian. Orang-orang udah percaya kalian itu ibu-ibu yang ngajinya bagus, kalian bisa diundang sebagai kori, orang-orang yang ngaji di kawinan, diundang ceramah ke pengajian lain, dan kalian bisa dibayar. Tentunya nggak, ini contoh gampang aja ya, bukan berarti kalian kalau ceramah atau punya pengajian kalian harus monetize. Nggak seperti itu. Tapi ini contoh paling gampang aja biar kalian bisa mengerti. Jadi kalian bisa monetize seperti ini dari content creator. Dan modalnya apa? Cuman handphone, ya. Terus kalian kalau misalnya ada budget, kalian bisa beli mikrofon dan konten, kedisiplinan kan konsistensi. Itu aja modalnya. Oke. Nah, ini beberapa hal yang bisa kalian ngasilin cuan dari social media, konten. Ini kita udah ngomongin money-nya, ya. Kita tadi udah ngomongin tentang value triangle, kalian udah paham. Sekarang kita ngomongin money-nya. Baru nanti di chapter 3 kita akan ngomongin tentang gimana cara bikin kontennya. Oke. Yang pertama adalah kalian simpelnya cuman dibagi menjadi 2 aja. Kalian jualan barang atau jasa. Oke. Barang itu ada barang digital atau barang fisik. Jasa ada jasa digital atau jasa fisik. Nah, barang digital contohnya kalian bisa bikin kelas online kayak gua. Atau kalian punya software. Atau kalian punya template yang dijual produk digital. E-book. Atau kalian bisa punya akses komunitas berbayar. Habis itu ada email series, video series, watchlist saham, konten eksklusif, atau rekaman webinar. Ya, itu kalau kalian udah konten, kalian mau jualin barang ke audiens kalian. Atau barang fisik, skincare, buku, barang lainnya. Simple kayak gitu. Atau jasa digital simple, endorse, event dan speakers, ya kan? Kalau diundang sama brand untuk jadi speaker secara online, live webinar atau workshop, freelancing, content management, lu bikin agency atau creative agency, agency digital, talent management, IT solution, online consultation, dan sebagainya macamnya. Jasa fisik, offline event, offline freelancing, ya kalau misalnya kalian bikin video gitu, kalian bisa jadiin content creator itu adalah untuk kalian dapetin klien.
ya kan? Offline consultation, offline community event, kayak gitu. Nah, itu adalah tadi cara monetize-nya. Jadi content creator itu ngebuka semua segala macam jenis pekerjaan dan sumber-sumber cuan lainnya. Contohnya, orang yang punya toko bangunan, kalau ngonten, mereka akan ngebuka orang-orang baru untuk nanya-nanya tentang toko-toko bangunan, barang-barang di toko bangunannya, dan kemungkinan besar mereka beli. Jadi profesi apapun, dengan menjadi content creator, itu akan ngebuka calon-calon customer baru. Dan buat kalian yang belum punya customer, belum punya bisnis, jadi content creator itu ngebuka peluang-peluang baru untuk kalian bisa ngasilin pundi-pundi cuan yang lebih besar dan lebih banyak. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke create content. Cara mulai jadi content creator, dan gimana cara bikin konten yang ramai, terus followers naiknya kenceng. Oke, sekarang udah mulai dagingnya nih. Kita masuk ke dagingnya. Dan gue jamin, di sini, gue ngejelasin dengan bahasa yang super sederhana. Yang kalian mungkin nggak temukan di tempat lain. Orang ngejelasin sebuah konsep yang rumit menjadi sesederhana ini, selain dari Aldio Ogut, mudah cuma sekali, dari Akademi Kreator. Oke? So, yang pertama, kalau kalian mau bikin konten, kalian harus pahami dulu yang namanya algoritma. Gimana sih cara algoritma itu bekerja? Jadi cara algoritma bekerja itu gini. Kalian itu kalau bikin konten, pertama-tama si sosial media itu akan nyebarin ke segelintir ya, followers kalian dulu. Atau non-followers kalian juga bisa. Sekarang udah mulai berubah ya. Dia akan ngetes. Sebagai platform, dia nggak mau dong kontennya terlalu banyak yang ditampilin kepada audiensnya mereka, tapi nggak fit atau nggak cocok sama audiens mereka. Kenapa? Karena nanti kalau konten-kontennya nggak sesuai, orang-orang nggak bakal pakai si sosial media tersebut. Ya mereka kehilangan orang yang mau nge-ads dong. Mereka kehilangan penghasilan kalau kayak gitu. Jadi makanya dia akan testing dulu. Gue coba deh ke sedikit dulu non-followers atau followers dengan interest tertentu atau dengan ketertarikan tertentu. Oke. Nah, nanti si algoritma ini bakal ngecek dalam jangka waktu tertentu, dia akan cek dari mulai engagement score-nya. Patokan sosial media adalah engagement score. Engagement score-nya akan dinilai. Misalnya nanti akan ada nilainya, likes tuh berapa skornya, share tuh berapa, save tuh berapa, terus habis itu komen tuh berapa. Nanti dia akan nilai. Kalau misalnya memenuhi standarnya dia, dan gak ada yang tahu standarnya dia seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian ada orang yang ngedukasi, dia tahu exactly, pastinya algoritma bekerja seperti apa, itu bullshit. Gak ada yang tahu. Cuman orang yang kerja yang bikin algoritmanya yang tahu. Gitu. Gua aja gak tahu. Hanya memprediksi dari pengalaman dan hasil riset. Kayak gitu. Jadi mereka akan ngelihat skornya. Kalau, let's say kalau ibaratnya udah mencapai 70, kontennya akan disebar lagi ke followersnya lebih banyak. Kalau followersnya lebih banyak, makin banyak lagi sampai ke non-followers. Nah, ini adalah cara kalian viral. Oke? Ini adalah cara kalian viral. Yaitu adalah dengan bikin konten yang memang sesuai dengan audiensnya yang kalian tuju, biar mereka tuh engage dan disayang sama algoritma. Sehingga konten kalian di-boost. Itu cara kalian viral. Kalau misalnya di awal aja udah bikin konten tapi nggak sesuai dengan audiens yang kalian tuju, algoritma bakal tahu, oh ini kontennya nggak bagus, nggak gua boost deh. Itu yang sering kalian orang-orang baru mulai bikin konten tuh salah. Makanya viewsnya segitu-segitu aja. Oke? Nah, untuk bikin konten, berarti kan kita harus tahu dong audiens kita maunya apa. Makanya kalian harus tahu yang namanya sweet spot. Konten sweet spot namanya. Ya? Jadi kalian harus tahu kalian itu punya passionate topiknya apa yang kalian bahas, dan topik tersebut yang kalian bahas itu ada marketnya, ya, ada orang yang mau nonton konten tersebut, dan ada business opportunity-nya. Okay? Ketiga hal ini harus saling bersinggungan. Kalau kalian mau naikin derajat sosial ekonomi kalian lewat konten kreator. Oke, jadi kalian harus ada di tengah-tengah nih. Oke. Kalau misalnya cuman, oh gue punya passionate topic yang gue suka bahas, ada market size-nya relevan, tapi nggak ada business opportunity-nya, ya kurang. Ya, kurang itu maksudnya, ya lu punya followers banyak doang, tapi lu nggak bisa monetize. Ngapain? Kan kita makan masih pakai uang ya, bukan pakai engagement gitu. Walaupun kadang bisa sih, tuker engagement ya. Oke? Terus kalau misalnya kalian suka sama topiknya, ya,
suka sama topiknya, ada opportunity bisnisnya, tapi size marketnya, populasi audiensnya itu nggak besar, ya kalian nggak tajir-tajir, ya kan? Nggak tajir-tajir gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalian ngebahas tentang review film gitu, review film kalian mau jualan apa bisnis opportunity-nya? Dan size-nya tuh nggak gitu gede gitu. Review film bagus, cuman apa bisnis opportunity-nya gitu ya. Kalau gue belum kepikiran sih sama sekali. Terus kalau misalnya kalian nggak suka topiknya, ada marketnya besar dan ada bisnis opportunity-nya, kalian nggak akan nyaman ngebahas topik tersebut, nggak akan disiplin dan nggak akan persistence. Kenapa? Karena ya kalian nggak suka sama topiknya. Jadi idealnya kalian mencari sweet spot di sini. Ini namanya sweet spot. Kalian mencari sebuah niche yang kalian suka bahasnya dan kalian mampu membahasnya, ya. Dan kalian mampu itu nggak harus jadi profesor dulu kok. Kalian nggak perlu untuk jadi ahli dulu di situ kalau misalnya ngebahas buat konten, ya. Yang penting kalian satu chapter lebih dulu daripada banyak orang. Nah, cara tahunya kalian udah one chapter ahead apa? Teman-teman kalian banyak nanyain topik tertentu kepada kalian. Contohnya, teman-teman gue banyak nanyain dulu tentang uang, investment, cara ngatur uang, dan lain-lain. Artinya gue tahu, gue lebih one chapter ahead daripada teman-teman gue. Berarti layak nih untuk gue share tentang bisnis sama finance di social media. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalau kalian mau buka kelas, ya kalian pastiin bahwa emang metode kalian tuh udah works di orang lain dulu, baru buka kelas. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk sharing di social media, itu nggak perlu kalian udah jadi ahli dulu. Oke. Nah, terus kalian punya people yang mau konten kalian dan size-nya besar, serta ada business opportunity-nya. Nah, sekarang kita akan mulai dulu ke cara mencari passionate topic dulu. Oke. Nah, sebelumnya, gue kasih analogi dulu. Sweet spot itu kelihatannya rumit di sini, tapi simpelnya adalah ya, bikin konten itu seperti masak gitu. Kalau orang tuh banyak salah gitu. Mau bikin konten, ngomongnya nggak bisa edit video, nggak bisa desain, dan lain-lain. Apakah kalian yang jadi salah satunya gitu? Enggak. Bikin konten itu, kalau misalnya nggak bisa edit, nggak bisa desain, itu bisa dipelajarin. Ya. Kalau kalian bilang, saya mau bikin konten, tapi saya nggak bisa bikin video, nggak bisa edit video, nggak bisa desain. Itu sama kayak kalian ngomong, saya mau masak burger, tapi saya nggak punya piring. Loh, lu udah tahu cara bikin burgernya? Kan belum. Piring mah nggak ada masalah. Cari tahu dulu masak burgernya, piringnya nanti tinggal dicari atau tinggal dibeli gitu. Jadi bikin konten itu sama kayak masak burger atau masak. Kalian bikin dulu kontennya, misalnya burger, kalian mau tahu mau masak apa. Nah, baru setelah kalian tahu mau masak burger, kalian tahu cara bikin burger. Setelah jadi burgernya, baru kalian pikirin, ini burger mau ditaruhnya di mana? Di piring kah? Di bungkusan nasi padang kah? Atau di styrofoam mie ayam? Tinggal lihat pantas-pantasnya aja. Itu sama kayak konten tentang kecantikan, ngajarin orang untuk make up yang proper untuk kondangan, cocoknya ditaruh dalam bentuk konten apa? Artikel kah? Podcast kah? Atau video kah? Atau infografik kah? Atau artikel kah? Dan macam-macam. Oke? Jadi tinggal ngeliat pantasnya. Ya kalau misalnya kalian bikin tutorial skincare dan make up untuk kondangan, ya cocoknya untuk video dong. Karena orang bisa langsung praktekin. Itu sama kayak kalian masak burger, ya cocoknya taruh di piring fast food gitu. Oke? Setelah kalian udah tahu, oh gue masak burger, gue mau taruhnya di atas piring fast food, baru dipikirin jualnya di mana gitu tokonya. Apakah di Warteg Bahari atau di fast food restoran atau di mie ayam, misalnya mie ayam keliling. Oke? Tinggal lihat aja pantasan-pantasannya aja. Pantas-pantasnya. Itu sama seperti kalian punya konten tentang tutorial make up untuk kondangan, cocok dibuat dalam bentuk konten video berdurasi mungkin 3 menit sampai 10 menit. Tinggal pikirin, durasi video 3 menit sampai 10 menit paling cocok taruhnya mana? Ya YouTube. Bikin konten itu seperti itu. Nah, beside of that, di samping itu, yang pertama kali harus kalian pikirin adalah
Gua mau masak konten apa? Gua mau masak apa dulu? Sekarang buat kalian yang sudah punya pasangan, sudah menikah, atau udah punya pacar, atau udah punya gebetan, kalian mau masak untuk gebetan kalian, untuk pasangan kalian, itu apa dulu yang dipikirin? Pasti bakalan mikirin selera daripada pasangan kalian apa, dan kita bisanya masak apa. Oke? Nah, berarti masak ya atau bikin konten itu bisa dari dua sisi. Ya, ngelihat dari audiensnya dulu atau pasangan kita dulu tadi sukanya makan apa, baru kita provide, atau kita bisanya masak apa aja yang dimana kita lihat pasangan kita suka sama makanan tersebut. Jadi kita bisa dua pendekatan untuk mau nentuin mau bikin konten apa. Oke? Sekarang gue mulai dulu dari pendekatan pertama, dari pendekatan yang kita sukanya bikin konten apa dan bisanya apa. Jadi ini kalian bisa screenshot dan kalian bikin sendiri coret-coretan untuk menentukan mana tipe konten atau topik konten yang bisa kalian gunakan untuk bikin konten dari pendekatan diri sendiri dulu. Oke? Di sini ada matrix, ada 4 matrix ya. Di atas ini knowledge itu artinya adalah pengetahuan kalian terhadap topik tertentu. Oke. Di sini ada yang deep ya. Ada yang surface. Surface itu artinya cuman kulitnya doang. Oke. Di sini ada interest. Ini yang kalian suka bahasnya. Ya kan? Berarti itu kalau yang kalian suka, passionate. Kalau yang kalian ngerti pemahamannya tapi kalian nggak suka bahas itu ya maybe not. Gitu. Nah, kalian carinya yang di sini. Ya. Yang kalian suka passionate di sini. Yang kotaknya itu ada warnanya. Yang ini tinggalin. Ya. Paling idealnya adalah kalian itu yang pengetahuannya deep sama kalian suka bahasnya. Contoh gue ya. Pengetahuan gue deep tentang bisnis, uang, filosofi Tuhan, sejarah Eropa, calisthenics, intermittent diet, sama tentang kuliah. Karena kan gue kuliah sampai 3 kali kan. Jadi gue pasti ngerti tentang kuliah. Kayak gitu. Sementara yang gue passionate tapi pengetahuan gue cuman di kulit doang, itu kayak saham, reksadana, cryptocurrency, quantum physics, agama Islam, sama traveling. Kayak gitu. Nah, kalian cari yang di sininya. Nah, ada lagi contohnya yang pengetahuan gue dalam tapi gue nggak gitu suka ngebahasnya. Interview kerja contohnya. Gue pernah jadi konsultan, gue bikin modul HR gitu. Ya, gue pasti tahu gimana cara bikin interview kerja. Makanya konten pertama gue bikin interview kerja. Tentang interview kerja di YouTube. Self-development, human personality, marriage life, speak Iblis, fashion, sex education. Gue gak suka bahas ini, jadi gue gak bakal lirik. Nah, kalian cari yang di sini. Yang kalian suka. Oke? Kalian suka bahasnya. Kalau misalnya kalian pengetahuannya masih di kulit, tapi kalian udah lebih tahu daripada banyak orang, kalian tinggal improve pengetahuan kalian di topik tersebut untuk dijadikan konten. Dan kalian bisa dapat nanti pengetahuannya masuk ke deep sini. Itu dari pendekatan kalian. Silakan kalian isi seperti ini, bikin aja kotak-kotaknya sendiri di kertas kayak atau di Canva kayak atau di PowerPoint. Dan kalian masukin tuh. Dan jangan lupa screenshot setelah hasil latihannya, dan tag Academy Creator dan Mudah Cuma Sekali. Biar gue tahu kalian praktek di sini. Jadi nggak cuman ya nonton doang kayak nonton bioskop gitu. Oke? Dan setelah kalian udah nentuin, tinggal kalian lihat mana yang menurut kalian itu topiknya itu ada marketnya dan ada business opportunity-nya dari ini semua. Kalau gue ngeliatnya adalah ya di business sama money. Ya. Tinggal nanti gue niche-nya bisnisnya apa? Business as a content creator. Gitu caranya. Kalau dari pendekatan pribadi. Selanjutnya adalah pendekatan yang kedua yang paling gue suka, yaitu adalah audience centric. Jadi dari pendekatan kayak tadi, masak bukan dari kita bisanya masak apa, tapi kita masak ngelihat pasangan kita sukanya makan apa, baru kita pelajarin untuk memuaskan pasangan dalam konteks masak ya. Dalam konteks masak, bukan konteks yang itu. Audience centric itu adalah sebuah original theory dari gua. Jadi kita ngelihat dalam bikin konten, dalam bikin apapun itu, kita harus audience centric. Kita harus lihat audience itu sukanya makan apa. Kita harus lihat audience itu sukanya bikin konten apa, mengkonsumsi konten apa. Karena setiap audience itu punya selera kontennya masing-masing. Nah, kita mau kasih makan ke audience yang seperti apa. Kayak gitu. Oke. Cara untuk melakukan sebuah audience centric adalah cukup
bertanya 5 pertanyaan, bukan 5W1H, bukan. Itu terlalu akademis doang, akademis banget gitu. Tanya tentang siapa, kenapa, mau apa, biar apa, problemnya apa. Dan cuman tanya 5 pertanyaan ini yang ngebantu ratusan, ribuan bahkan member-member Academy Creator itu naik followersnya. Karena ininya udah kuat, audience centricnya tuh udah kuat. Kalian bisa tanya anak-anak Academy Creator, pasti audience centric adalah materi paling favorit di Academy Creator. Oke? Materi paling favorit. Nah, gunanya kita bertanya siapa, kenapa, mau apa, biar apa, problemnya apa, akan kelihatan setelah kita bahas. Gue bahkan bahas satu-satu. Siapa? Siapa itu artinya kalian bertanya secara demografi. Jadi kalian nanya kayak, gue mau bikin konten untuk siapa? Oke, pria umur 24-35 tahun, tinggal di Indonesia, punya gaji sekian, kerja kantoran, income sekian, ya. Terus habis itu pengeluaran sekian, macam-macam. Demografi lah pokoknya. Nah, kebanyakan orang dalam membuat bisnis atau ngajarin orang tentang segmen market, itu berhenti sampai demografi doang, siapa doang. Harusnya ditanya lagi, psikografinya, kenapa? Iya, misalnya pria umur 24-35 tahun, tinggal di Jakarta, punya income UMR gitu. Apakah misalnya ada Tono sama Budi, pria umur 24-35 tahun, tinggal di Jakarta, income UMR. Apakah masalah si Tono sama si Budi itu sama? Enggak pasti. Mungkin si Tono terlibat pinjol. Si Budi mungkin punya penyakit diabetes. Kayak gitu. Jadi pasti kontennya untuk si Budi sama si Tono itu beda. Karena masalah yang dialami sama Budi adalah pinjol, ya berarti dia butuh konten untuk mengelarkan pinjol-pinjolnya dia. Sementara Tono adalah masalahnya diabetes. Sehingga konten yang dia butuhkan adalah konten gimana caranya mengontrol diabetes. Makanya kalau kalian bikin konten pasti beda untuk Budi sama Tono. Makanya kalian perlu tanya kenapa. Kenapa itu harus sebuah masalah. Nah, masalah itu harus dimulai dari kata-kata negatif. Sesak napas dan kualitas hidup turun karena rokok, kepala pecah, sakit ini, tidak bisa itu, stres, gangguan mental, pokoknya yang negatif. Nah, setelah kalian tanya siapa dan kenapa, kalian tahu kondisi zeronya dia itu kayak gimana, kondisi terpuruknya dia itu seperti apa. Baru kalian definisikan kondisi hero-nya, kondisi yang dituju sama si Budi sama Tono ini. Ya. Kalau contoh di sini adalah mau apa? Pertanyaan ketiga. Kalian setelah tanya siapa, kenapa, tanya mau apa? Mau berhenti merokok. Dan kalian gali lagi lebih dalam, biar apa? Biar hidup lebih sehat dan gak cepat mati. Oke? Nah, berarti kalau misalnya contohnya si Budi sama si Tono, Budi masalahnya kenapa? Terlibat pinjol. Maunya apa? Mau lepas dari pinjol. Biar apa? Banyak. Biar bisa umrohin orang tua, biar bisa hidup nggak dikejar-kejar debt collector, biar bisa segera nabung untuk nikah, macam-macam banget. Tono, kenapa? Sakit diabetes, padahal masih muda. Mau apa? Mau diabetes terkontrol. Biar apa? Biar hidup lebih lama, biar bisa dapat pasangan, biar bisa punya anak dan hidup lebih lama dampingin anaknya. Nah, kalian selesai nih, bikin zero sama hero-nya. Nah, baru kalian definisikan problemnya apa. Nah, dengan mendefinisikan problemnya apa, peran konten kita adalah memberikan informasi agar orang pindah dari zero to hero. Sama seperti makanan yang tadi, bikin konten sama dengan masak. Masak itu adalah solusi untuk membuat orang yang dari lapar sampai kenyang. Nah, konten kalian adalah memberikan informasi yang orang dari kondisinya lapar atau kondisinya bermasalah menjadi tidak masalah lagi. Untuk menentukan konten apa yang dibuat, kalian tanya problemnya apa. Kita ulang ya, siapa? Pria umur 24-35 tahun. Kenapa? Sesak napas dan kualitas hidup turun karena rokok. Maunya apa? Mau berhenti merokok, biar apa? Mau hidup lebih sehat dan gak cepat mati. Problemnya apa? Sehingga dia tidak bisa mencapai si kondisi hero-nya ini. Mau berhenti ngerokoknya. Definisikan. List. Yang panjang aja, yang banyak. 1, gak tahu gimana mulainya cara berhenti. 2, masih susah nahan gak ngerokok setelah makan. 3, sudah coba berhenti merokok dengan cara mengurangi tapi gak berhasil. Jelas aja gak berhasil, mengurangi rokok teman. Ya iya. 4, gak tahu bahaya merokok berkepanjangan. 5, apakah ngerokok saya termasuk berat? Oke?
Dengan kalian mendefinisikan problemnya yang buat dia nggak bisa berhenti merokok ini atau nggak bisa bikin kenyang ini, ya, kalian bisa bikin konten. Contoh dari nomor 1 nih, nggak tahu gimana mulainya cara berhenti. Lakukan 3 hal ini selama 3 minggu, kalian pasti dijamin berhenti merokok. Jadi konten. Masih susah nahan nggak ngerokok setelah makan? 5 rekomendasi permen yang bisa ngilangin asem abis kalian makan agar terhindar dari pengen ngerokok. Jadi konten. 2 konten. 3, sudah coba berhenti ngerokok dengan cara mengurangi tapi nggak berhasil. Ya iya, mengurangi rokok teman. Kalian bisa bikin konten. Ini 3 alasan kenapa kalian nggak pernah bisa berhenti merokok kalau dengan cara mengurangi. Oke. 4, nggak tahu bahaya merokok berkepanjangan. 5 bahaya merokok yang paling fatal dialami mayoritas masyarakat Indonesia. 5, apakah ngerokok saya termasuk berat? Ini bikin headline-nya, bikin kontennya, kamu termasuk perokok berat jika titik. Cari tahu apakah kamu perokok berat. 4, potensi kanker paru-paru tergantung lamanya merokok. Ini dia potensi kamu terkena kanker paru-paru dari lamanya kamu merokok dan banyaknya batang rokok per hari. Itulah bikin konten yang fit, audience centric. Oke? Nah, ini bisa kalian bikin juga sama nih. Siapa target saya? Pemilik UMKM, ini siapanya? Beliau kenapa? Karyawan keluar masuk nggak betah, ya kan? Ini kenapanya? Ini kondisi 1 dan 2-nya ini sama ya. Kondisi zeronya. 3 dan 4 itu adalah kondisi hero-nya, maunya apa? Terus biar apa? Baru beliau tidak tahu apa saja sehingga tidak bisa dapat yang beliau mau. Ini sama. Siapa kenapa, mau apa biar apa, problemnya apa. Oke? Ini kalian bisa bikin sendiri di Canva. Terserah kalian mau bikinnya kayak gini untuk latihan atau mau bikin kayak gini biar bisa diketik. Nah, nanti enaknya adalah kalau misalnya dibikin seperti ini, kalian udah didefinisikan problemnya apa, kalian bisa masuk ke framework kayak ini. Jadi, setelah kalian tentuin siapa, bla 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 bla, beliau kenapa, bla 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 bla, maunya beliau apa, bla 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 bla, sampai ke problemnya mereka apa aja sehingga mereka nggak bisa nyampe ke kondisi hero-nya, kalian enak nih. Ini tinggal copy paste, nggak tahu alasan karyawan keluar masuk, masukin di masalah beliau. Nggak tahu harus membuat program seperti apa biar karyawan betah, masukin di masalah beliau. Cuma tahu naikin gaji saja biar karyawan betah, masukin di masalah beliau. Nah, kalian enak bikin judul kontennya. Contoh ya, nggak tahu alasan karyawan keluar masuk. Bikin judul kontennya. 3 alasan karyawan tidak betah kerja di kantor. Jadi 1 konten. 2, nggak tahu harus membuat program seperti apa biar karyawan betah. Program HRD yang terbukti meningkatkan loyalitas karyawan. 3, cuma tahu naikin gaji saja biar karyawan betah. Naikin gaji bukan solusi bikin karyawan betah. Kalian silakan screenshot dan kerjain PR kalian sesuai dengan audiens sentriknya kalian. Siapa audiens yang mau kalian tuju. Oke? Kalian kerjain, tag Mudah Cuma Sekali dan Akademi Kreator, screenshot ya. Dan kalau misalnya lagi mampir di message gue, insya Allah gue bakalan repost di story. Oke? Nah, ini kayak gini. Silakan di screenshot. Ini free, sesuai janji gue kan, lebih dalam daripada kelas-kelas yang berbayar ratusan ribu. Dan ini silakan screenshot. Kalian bikin sendiri lagi atau kalian screenshot terus kalian coret-coret, print, terserah kalian lah. Udah pada gede ini. Tahu lah mana yang paling cocok formatnya. Oke? Sampai sini kalian udah belajar tentang judul konten. Kalian udah bisa bikin konten sebenarnya dengan judul seperti ini. Dan kalian kalau misalnya udah paham banget hal seperti ini, kalian bisa bikin aja